Open House Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan meninggalkan cerita tersendiri bagi warga yang hadir. Banyak warga yang rela berangkat dari luar kota demi bertemu dengan Presiden. Berikut cerita warga yang menghadiri Open House Presiden. Sangat berkesan buat saya jauh-jauh dari Medan jalan kaki sampai ke Istana Negara ini untuk bisa bersalaman dengan Bapak Prabowo. Sebenarnya mau menemui Bapak itu memunculkan rasa kekaguman saya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Apa yang dikagumin? Dengan jiwa patriotnya. Kalau kami sebagai pengagumnya mendoakan Bapak sukses saja memimpin negara Indonesia ini lebih baik lagi. Kan saya khusus ke sini liburan. Saya ngefans banget sama Bapak Prabowo. Baru sekali ini kan, baru pertama. Sosok yang bijaksana, bertalenta, terus pemimpin yang baik, terus mencintai masyarakat miskin. Benar, jam 3 pagi sudah antri. Belum? Nanti masuknya 8:30. Oke, maksudnya masuk dari Kemenseknek? Masuk ke dalam istana ini 8:30, tapi antri dari jam 3 subuh. Demi mendukung Prabowo juga, dan kami juga Paduan Suara Merah Putih dan Sanggar Rizky Budaya sedang mempersiapkan lagu-lagu Kabinet Merah Putih, judulnya yang saya cipta sendiri. Kabinet Merah Putih, hati menyala, cinta NKRI. Kabinet Merah Putih, hati menyala, cinta NKRI. Putra Presiden Prabowo, Didit Prabowo bersilaturahmi ke rumah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Apa saja yang dibahas selengkapnya usai jeda.
Akbar, Allahu Akbar, walillah. Pemirsa, dalam perayaan Idul Fitri kemarin, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal Jakarta. Presiden Prabowo didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka tiba di Masjid Istiqlal pada pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Semangat kedamaian. Saya mengatakan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Presiden Prabowo didampingi Wapres Gibran tiba di Masjid Istiqlal pada pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Presiden berada di saf depan bersama anaknya Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Prabowo, Menteri Agama Nazaruddin Umar, serta Seskap Teddy Windrawijaya. Selain itu, sejumlah menteri dan pejabat juga menunaikan sholat Id di Masjid Istiqlal. Di antaranya Menko Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Kading, hingga Gubernur Jakarta Pramono Anung. Masjid Istiqlal menunjuk Muhammad Salim Ghazali sebagai imam, serta Ahmad Tolabi Khoril sebagai khotib. Juga menguatkan tradisi Usai sholat, Presiden Prabowo dan sejumlah menteri menyapa warga yang juga sholat di Masjid Istiqlal. Selanjutnya Presiden masuk ke dalam mobil Maung Garuda menuju ke Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo pun membuka penutup atap mobil untuk menyapa warga di jalan sekitar masjid. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai sholat Id, Presiden Prabowo Subianto menyelenggarakan open house di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Indonesia Prabowo Subianto setelah melaksanakan sholat Id di Masjid Istiqlal pada Senin pagi langsung melaksanakan open house di Istana Merdeka, Jakarta. Turut hadir Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta keluarga. Prabowo Subianto juga mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, pejabat negara, duta besar, lembaga internasional, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga masyarakat umum. Presiden juga mengundang para tokoh nasional, termasuk para ketua umum partai politik untuk datang halal bihalal ke Istana Merdeka. Tak hanya menerima kunjungan para tamu, Presiden Prabowo juga berkeliling untuk menyapa langsung tamu yang hadir ke istana. Presiden berkeliling untuk berbincang dengan warga. Presiden pun sempat bercanda tawa hingga mendengarkan aspirasi warga. Menariknya, dalam open house kemarin, para pengemudi ojek online ikut antre untuk bertemu Presiden Prabowo. Ini adalah pertama kali dalam sejarah ojek online bersilaturahmi dengan presiden yang sedang menjabat di Istana Kepresidenan. Para pengemudi ojek online juga berterima kasih atas permintaan Presiden Prabowo untuk pengadaan tunjangan hari raya. Bahwa ojek online mesti dapat ini dapat itu. Terima kasih banyak membantu. Itu kemarin dapat THR ya, dapat ya. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan bertandang ke rumah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di kota Solo, Jawa Tengah. Kunjungan ini merupakan bagian dari tradisi silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri. Luhut Binsar Panjaitan bersama istri Devi Simatupang tiba di kediaman Joko Widodo di Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah. Pertemuan antara Jokowi dengan Luhut berlangsung tertutup. Ditemui usai pertemuan, Luhut menyebut bahwa kunjungannya merupakan bentuk silaturahmi serta halal bihalal. Luhut juga menyebut
Selama menjabat, Jokowi tidak pernah melanggar konstitusi. Luhut pun mengingatkan rakyat Indonesia untuk bersatu dan memberikan kesempatan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kita semua supaya melihara budaya santunnya, ramah tamahnya Indonesia. Demokrasi itu betul, tapi jangan demokrasi itu jadi merusak budaya sopan santun kita, berbicara, berbahasa, yang tidak menghormatin orang-orang yang sudah berkarya buat negeri ini, kemudian berburuk sangka dengan cepat. Saya kan pembantu Presiden Jokowi selama 10 tahun, saya saksi hidup. Ya, saya ulangi sekali lagi, saya saksi hidup. Dan sebagai tentara, saya tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo waktu itu. Tidak saya lihat. Jadi siapapun yang bisa, saya bisa saksi. Karena saya harus katakan ini agak keras sedikit, karena menurut saya sudah ada terlalu banyak kita agak keluar koridor yang pengamat-pengamat yang tanpa data yang jelas membuat keruh. Itu mempersulit pemerintahan Presiden Prabowo. Kita harus memberikan suasana kekompakan di pemerintahan Presiden Prabowo ini. Kita beri kesempatan beliau untuk mengatur, memimpin. Tidak bisa juga bisa segera jadi seperti makan bergiji. Ada yang titik sana sini. Sekarang kan belum mulai jalan, kan itu perlu waktu. Dan hasil studi kami, ini studi kajian yang dilakukan oleh ahli kemiskinan Profesor Arif Ansori, ini program yang sangat baik sekali. Jadi jangan kita terus torpedo karya-karya bagus yang baru dimulai. Dan juga kembali kepada tadi, juga karya-karya bagus yang dibuat oleh Presiden pendahulunya Pak Presiden Prabowo, kita harus hormatin juga. Itulah budaya Indonesia. Kita harus kompak semua bangsa ini, karena masalah yang dihadapi bangsa Indonesia ini masalah yang rumit dan kompleks karena global masalahnya begitu. Tapi saya melihat, tadi saya juga bincang-bincang dengan Presiden Pak Jokowi, Presiden Prabowo kelihatannya sangat mendengarkan masukan-masukan, dan tentu saya kira akan bisa lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga hari yang suci ini membawa kebahagiaan, kedamaian, dan keberkahan bagi kita semua. Dan semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ada momen yang tak terduga yang mencuri perhatian saat gelar Gria atau Open House di Istana Merdeka, Jakarta. Yaitu pada kesempatan kali itu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto nampak ikut berjoget Velocity bersama para awak media. Inilah momen ketika Presiden Prabowo berkumpul bersama wartawan dalam Open House di Istana Senin siang kemarin. Usai menyalami ribuan orang di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo menyempatkan diri untuk menghampiri puluhan awak media yang sudah menunggu untuk foto bersama di ruang kredensial Istana Merdeka. Usai bersuah foto bersama, salah satu wartawan mengajak Presiden Prabowo mengikuti tren Velocity yang ramai dipraktekkan warganet ketika berkumpul. Presiden pun mengiyakan dan meminta untuk diajarkan gerakannya. Sebelum meninggalkan para awak media, Presiden juga tampak bergaya silat yang menjadi gaya andalannya terutama sejak masa kampanye. Putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didit Prabowo berkunjung ke kediaman Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Didit tiba di kediaman Jokowi di Sumber Banjarsari, Solo, Jawa Tengah sekitar pukul 15:35 waktu Indonesia Barat. Didit berada di kediaman Jokowi sekitar 40 menit.
Pertemuan keduanya dilakukan secara tertutup. Saat keluar, Didit tidak banyak menjawab pertanyaan dari awak media terkait pertemuannya dengan Jokowi. Sebelumnya, putra Presiden Prabowo, Didit Hedi Prasetyo, datang bersilaturahmi dengan Megawati Soekarno Putri di hari pertama Lebaran. Usai bertemu Megawati, Didit pun langsung keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Minal aidin. Pertama, hari ini kami bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menghabiskan hari pertama Idul Fitri menghadiri open house yang digelar Presiden Prabowo Subianto. Gibran hadir bersama dengan istri dan kedua anaknya. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Arlista Hadi dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta. Kedatangan Gibran dan kedua anaknya disambut oleh Menteri Agama Nazaruddin Umar. Gibran melaksanakan sholat Idul Fitri bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Selain keduanya, hadir pula sejumlah jajaran kabinet Merah Putih. Usai sholat Id, Gibran bersama istri, Selvi Ananda dan kedua anaknya, Jan Etes Sri Narendra dan La Lembamana menghadiri open house yang digelar Presiden Prabowo. Interaksi hangat tercipta antara Presiden Prabowo dengan Wapres Gibran dan keluarga.